Kembali pagi hari ini Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang memang ditujukan untuk mendampingi kita di dalam menghadapi pergumulan hidup setiap hari. Hadir di layar kaca Anda bersama saya Walden. Hari ini masih berkenaan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga beberapa waktu yang lalu. Saya akan angkat topik perbincangan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Dan narasumber yang hadir seperti biasanya, Gembala Sidang dari GBI Mamat Rajani, Bapak Pendeta James Ong, sudah ada di studio. Pemirsa, kita akan langsung ke narasumber. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Pak Pendeta, apa kabar? Selalu baik. Haleluya, puji Tuhan. Iya, pemirsa, kita sekarang ini ada di GBI Mamat Rajani, dan kalau sempat beberapa waktu yang lalu juga syuting di sini, itu di ruangan yang lain, dan ini sepertinya ada di ruangan yang berbeda, chapel. Ini biasanya diperuntukkan untuk apa, Pak, ruangan ini? Ya, ruangan ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang jumlah jemaatnya di bawah 100 orang. Kita pakai seperti doa pagi, doa malam. Doa malam kita kadang pakai ruang ibadah yang satu. Oke. Ya. Iya, ini ruangan yang sangat wanita, sangat baik itu. Iya, puji Tuhan. Iya, dan tentu saja beberapa waktu yang lalu GBI Mamat Rajani juga merayakan kenaikan ini, Pak, ya? Ya, tentu dong. Perayaan kenaikan harus dirayakan. Iya. Itu sesuatu yang penting juga. Dan pemirsa, bocoran ya, berkenaan dengan hari kenaikan, GBI Mamat Rajani merayakan hari ulang tahun gerejanya yang ke-14 tahun. Happy birthday, sukses untuk pelayanan Bapak Pendeta James. Pak, 14 tahun, sekilas saja, gimana nih suka dukanya? Ya, otomatis pastilah banyak ada suka dan duka. Banyak stresnya atau banyak freshnya, Pak? Wah, kalau kamu tanya pasti banyak freshnya. Banyak freshnya ya. Kalau banyak stres saya enggak seperti hari ini. Dan mungkin tidak bertahan selama 14 tahun ini ya, Enggak. sampai 14 tahun. Enggak seger kayak sekarang. Oke. Ya, dan momen yang sangat spesial ini tentu sangat antusias ya jemaat. Happy dengan 14 tahun ulang tahun, lalu kemudian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, Pak, ya. Apalagi ada banyak jemaat yang mulai awal gereja ada berdiri sampai hari ini mereka masih mereka di sini. setia, yaitu mereka antusias sekali merayakannya. Oke. Gitu. Iya, sebelum lupa happy birthday, sukses. Sudah tadi kamu. Sudah ya? Sudah dong. 2 kali, nah Bapak, berarti suksesnya double porsi. Oke, baik. Bapak, kita akan memperbincangkan topik makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Ini sesuatu yang sangat esensi sebenarnya ya, perayaan kenaikan ini bagi kekristenan. Betul tuh, penting banget sebetulnya. Cuman ya dari beberapa orang memandang nggak terlalu penting. Bahkan ada gereja yang tidak merayakan, tidak memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini. Mereka tidak ada kegiatan ibadah dan sebagainya. Kami tidak mengerti bagaimana, kenapa. Tapi yang kami pikir memang mungkin mereka memandang itu tidak terlalu esensial, sehingga mereka abaikan begitu saja. Karena rahasia umum dibanding Natal, Paskah. Natal, wow, itu kan perayaannya, budgetnya, lalu eventnya itu besar-besaran begitu kan? Ya. Dan ternyata ada ya yang memandang tidak penting. Ya. Dan sampai tidak ada ibadah di gereja mereka, Pak. Ya, seperti itu. Iya, dan kira-kira ini Dan kalau kita perhatikan di gereja-gereja, kalau Natal, wow, 3-4 kali ibadah. Kalau kenaikan 1 kali aja. Iya. Mau dibuka 3 kali, 4 kali nggak ada orang datang. Apalagi tahun ini ya sangat kejepit harinya ya. Yo, semua orang lebih baik pergi ke luar Refreshing. kota, luar negeri, Boven. Iya, ketika ada gereja, orang percaya bahkan gereja memandang bahwa kenaikan itu bukan sesuatu yang esensial, penting. Kira-kira ini berbahaya enggak bagi kelangsungan iman Kristen? Ya, sebetulnya kita harus bicara dulu apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes dia bilang, aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Seperti sebetulnya ini sederhana ya, Walden. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, ya anak kita sudah beranjak besar, pasti kita sudah menyediakan sesuatu tempat yang terbaik bagi mereka. Ataupun kalau kita sebagai orang tua, kita sudah sakit-sakitan mungkin, kita tahu
tinggal di dunia tidak lama lagi, umur sudah lanjut, ya, begitu kita kan? pasti akan menata anak-anak kita, tempat tinggal mereka nantinya kalau kita nggak ada lagi di dunia. Ya. Itu wajar lah seperti itu. Dan kita Ya. semua anak-anak Tuhan, anak-anaknya Dia, anak Bapa gitu toh. Nah, wajar kalau dia sebagai, apalagi dia bukan manusia seperti Ya. kita ya, dia menyediakan tempat yang terbaik untuk kita itu, ya itu sebetulnya simpel kan. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita memaknai dan tersirat dari apa yang Pak James jelaskan, bahwa Tuhan pergi ke surga, kembali ya ke surga karena dia turun dari sana, menyediakan tempat. Berarti orang Kristen tidak boleh takut dengan kematian. Betul. Tapi yang sering kali ditakutkan itu kita harus berpisah dengan keluarga yang dikasihi. Mungkin anak-anak masih perlu Kita gitu kan. perlu, mereka masih butuh asuhan kita. Anak-anak belum dewasa, masih belum jadi orang, gitu kan? Istilahnya seperti itu. Dan masih banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan di dunia. Makanya banyak orang pikir jangan mati dulu, ya kan? Ya. Tapi kalau kita sudah lanjut usia, semua sudah beres, kita sudah pensiun, Ya, kerja, waktunya pulang, tempat waktunya sudah tersedia. tempat sudah tersedia. Nah, kamu jangan ngomong tempat sudah tersedia, belum tentu tersedia. Kalau kita belum mengenal Tuhan, mengenal Yesus, kita belum percaya Yesus, kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Tidak ada jaminan. tidak ada jaminan tempat tersedia. Tetapi selama kita setia, kita terima Waktu Dia. waktu kita hidup, kita percaya, kita menerima Dia sebagai juru selamat, ya itu ada jaminan tempat yang terbaik untuk kita. Istilahnya kapanpun waktunya tiba bagi kita, kita kembali ke rumah Bapa di surga dan Sering kan tempat kalau surga. kita lihat ada orang tua yang sudah sakit gitu ya, lalu dia memang sudah selesai tugasnya di dunia, dia sudah membesarkan anak, sudah oke, sudah jadi semua, bisnis mereka sudah di handle oleh anak-anak mereka semua, dia sudah tinggal menikmati, dan ternyata penyakit yang diderita juga sudah sangat parah ya. Kronis Anak-anak gitu. pasti akan merelakan, Ya, ya kan? karena iman Karena Kristen dia juga berkata, sudah dalam Kristus, Ya. ada jaminan tempat tinggal di sana. betul, karena iman Kristen berkata kematian bukan akhir segalanya, itu perpindahan kehidupan Iya. dari yang fana kepada Yang yang kekal. kekal. Oke, baik pemirsa, masih akan berlanjut perbincangan ini, jangan kemana-mana. Segmen berikut saya masih akan terus menggali bagaimana makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Ni hao, penghuman. Sekarang waktunya ko Andre Cia. Ini namanya stick buntut ya, ini Wepa. Wepa itu artinya ekor. Wepa. Hao sesenjing pi. Puji Tuhan, pemirsa, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani, masih bersama saya Walden, dan lokasi syuting kali ini saya ada di GBI Jemaat Imamat Rajani, dan saya ada di chapel, satu ruang khusus yang memang tersedia di gereja ini. Dan hari ini saya bersama dengan Pak James membahas topik berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, makna kenaikan ke surga bagi orang percaya. Dan Pak James, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Itu pasti, itu sebuah kepastian, itu sebuah garansi, itu sebuah jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya dan menerima. Betul, mati masuk surga, ya kan, seperti itu. Nah, sebelum kita mati dan kita kembali ke tempat yang sudah Tuhan sediakan, mestinya bagaimana kita hidup? Ya, kita hidup harus tetap di dalam jalannya Dia. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita selama kita di dunia kita sudah menerima Yesus, Iya. sudah percaya dan sebagainya. Dan kita yakin masuk surga. Akhirnya kita hidup sembarangan. Ada yang seperti itu kan? Kita hidup sembrono, hidup kita sia-sia, melakukan dosa, melakukan hawa nafsu dan sebagainya. Hidup Ya. tidak menjadi berkat gitu Nah, kan? itu bodoh berarti ya. Karena menyia-nyiakan anugerah kan.
Saya kasih kata anugerah itu karena begini. Anugerah itu kan pemberian yang berharga yang tidak bisa dibeli oleh uang atau sebagainya kan. Jadi kita menerima tempat akan ada di tempat dan Tuhan menyediakan tempat itu sesuatu anugerah bagi kita. Ya, kita tidak layak sepertinya. Siapakah kan? kita kok kita bisa disediain tempat di rumah Bapa yang begitu mulia? Sudah disediakan tempat seperti itu lalu kemudian kita sia-siakan seolah-olah ini kita anggap murahan dan hidup kita kembali pada dosa kita sia-sia waktu yang kita pakai dengan sembrono, dengan hawa nafsu kita, ya itu sesuatu tidak yang bertanggung jawab ya, menyedihkan, mendukakan hati Tuhan seperti itu. Oke, dan kenaikan ke surga menyediakan tempat itu sesuatu yang membuat saya hari ini sangat bersuka cita karena ada jaminan ya Pak ya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan sama, kita punya jaminan tempat sudah tersedia. Berarti setiap orang berapapun umurnya ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dia dipanggil pulang ke rumah Pak, dipanggil pulang artinya meninggal, berarti tempatnya udah tersedia ya. Udah. Jadi nggak ada masalah umur. Ya, yang penting siap. Kita mati di dalam Kristus, mati di dalam kebenaran, ya, ada jaminan. Iya, dan pemirsa dari penjelasan ini kita melihat dan mendengarkan bersama bahwa di dalam kekristenan kematian itu bukan satu momok yang menakutkan, itu cuma perpindahan dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal dan di dalam kesenangan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tempat yang Tuhan sediakan pasti itu tempat yang terbaik. Beda dengan rumah kita di dalam dunia ini, itu udah pasti, ya kan? Oke, ada makna lain Pak selain Tuhan naik ke surga lalu menyediakan tempat? Makna yang kedua kenaikan Tuhan Yesus itu waktu dia mau naik, dia bilang kepada murid-muridnya, aku naik kembali ke kepada surga. Bapa, dan aku akan mengirimkan roh penolong bagi kamu. Roh Kudus, roh yang setiap saat, bisa hadir dimanapun, ya. Dimanapun, kapanpun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, itu roh yang Tuhan janjikan, yaitu yang kita kenal dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan punya fungsi banyak. Tuhan bilang untuk menolong kita. Untuk menghibur kita, ya toh banyak itu kalau kita pelajari roh penolong, roh kudus itu fungsinya banyak macam. Jadi luar biasa. Saya pikir Tuhan itu luar biasa. Artinya begini, Dia begitu mengasihi anak-anaknya, ya sampai Dia rela segala-galanya. Ya kalau kita mau urut dari Dia lahir di sebuah tempat yang begitu hina. Dia selama dia hidup jadi manusia, karyanya luar biasa. Setelah itu dia mati, dia juga mati di dalam kesengsaraan seperti itu. Nggak layak kan sebetulnya, Walden. Sekarang dia masih memikirkan ketika aku nggak bisa bersama-sama dengan mereka lagi, ya kan? Apa yang harus aku lakukan? Oh, ternyata dia punya satu rencana untuk menurunkan rohnya kepada kita, mengirimkan roh kudusnya kepada kita, untuk menjaga anak-anaknya, untuk menghibur anak-anaknya, untuk menolong mereka. Itu sesuatu yang luar biasa kalau kita pikir. Sebab itu bentuk cinta, kasih, tanggung jawab dan pemeliharaan ya, karena Tuhan tahu betapa kita akan menghadapi banyak tantangan, pergumulan, dan datanglah Roh Kudus untuk menguatkan, menolong, dan seterusnya begitu Pak ya. Betul. Tapi saya lihat dari beberapa anak Tuhan, ya, orang Kristen yang dia kurang percaya dengan kehadiran Roh Kudus yang bisa menghibur, yang bisa menolong dan sebagainya, menguatkan dan sebagainya itu. Ya, jadi nggak semua orang loh menerima roh penolong, menghargai anugerah Tuhan itu, ya kan? Nggak semua orang bisa menghargai. Ada yang menolak? Karena mungkin dia tidak menghargai karena dia tidak bisa melihat wujudnya Roh Kudus itu gimana. Kalau misalkan ada wujudnya seseorang yang kelihatan gitu, mungkin dia percaya, oh ya, gitu. Kan kadang-kadang kita ini cuman percaya ketika kita melihat dengan mata kita sendiri. Kalau kita tidak melihat, kita rasanya kurang sreg gitu, ya kan? Benar nggak, Walden? Iya, memang.
Karena kadang-kadang kita perlu bukti fisik gitu ya, yang nyata, dan kemudian kita bisa percaya itu sangat manusiawi. Tetapi kan menerima kehadiran Roh Kudus itu iman di situ kan Pak ya, menerima. Dan ada satu ayat yang saya baca bahwa setiap orang yang menerima Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, mereka menerima kuasa Pak, dan menjadi saksi dan seterusnya. Itu ada makna apa di balik ayat itu? Ya artinya begini, sederhana ya, saya mau jelaskan dengan sederhana sekali. Maksudnya begini, contohnya saya ini dulu orang penakut. Saya ini dulu orang yang tidak berani bergaul dengan orang lain, pemalu, penakut, dan sebagainya. Tetapi ketika saya menerima Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi saya, ketika saya percaya, saya tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa mengubahkan hidup saya. Sekarang saya jadi nggak jadi orang penakut lagi. Saya jadi pemberani, cuma pemberani yang benar, bukan positif, bukan berani yang dalam arti negatif gitu ya, bukan ya. Jadi saya merasa bahwa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada saya percaya dan saya menerima Rohnya, itu ternyata semuanya berubah, mengubah yang lemah menjadi kuat, yang negatif menjadi positif dan sebagainya. Dan terbukti Anda bisa menjadi seorang gembala sidang, melayani umat begitu kan, dari latar belakang keadaan seperti tadi itu. Lalu kalau hari ini bisa seperti ini, luar biasa Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda. Dan memang kuasa Roh Kudus luar biasa. Ya toh, dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Itu semua orang penakut itu. Itu semua orang penakut. Oke, kita tahan dulu. Sesaat lagi akan dilanjutkan bagaimana si penakut bisa menjadi si pemberani karena kuasa Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga dicurahkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dengan saya Walden di Bincang Santai Solusi Rohani. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Pasio, inspirasi hunian Anda. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden masih terus temani Anda, dan kebersamaan kali ini masih di momentum merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama Bapak Pendeta James Ong. Masih kita ikuti perbincangan di seputar topik makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Pak James, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dan orang yang menerima Roh Kudus diberi kuasa. Betul. Kuasa untuk apa? Seperti kalau saya lihat di Kisah Para Rasul 1, 2 dan 1, 2 ya, kita lihat bahwa Petrus itu dulu sampai menyangkal Tuhan karena dia penakut. Karena ketakutan ya? Ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia terima itu. Dia terima itu dan dia jadi orang yang berbeda daripada yang dulu. Dia menjadi berani dan menjadi pengkhotbah di depan banyak orang dengan penuh kuasa, dan firman Tuhan katakan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow. Kalau tidak karya Roh Kudus, karya siapa itu? Sebelumnya satu perempuan kecil ya dikatakan yang berkata, engkau pengikut, dan dia menyangkal sampai bersumpah-sumpah karena takut. Takutnya luar Lalu biasa. setelah diurapi 3.000 sekalian bertobat terima Yesus. Kalau Walden 5.000 kan? Amin. Saya aminkan itu. Saya aminkan itu. Tidak ada yang mustahil kan? Amin. Oke. Jadi itu kan dulu Pak. Apakah hal yang sama bisa terjadi hari ini dalam kehidupan orang percaya? Sampai hari ini tetap sama. Ya, saya sendiri mengalami yang tadi bilang bahwa saya tidak pernah bayangkan saya seperti hari ini. Ya, saya jadi seperti hari ini tidak pernah saya bayangkan. Tetapi saya tahu bahwa ini semua karya Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Ternyata kuasa Roh Kudus itu
ternyata karya Roh Kudus dan kuasanya itu bukan cuma untuk 1-2 bidang saja, tetapi Seluruh aspek hidup ya. Semua aspek kehidupan kita dia bisa ubahkan melalui kuasa yang dahsyat. Bukan cuma masalah karakter atau sakit penyakit yang sembuh, tetapi sampai kepada masalah-masalah lain, relasi, mungkin sampai ke ekonomi, hubungan suami istri dan sebagainya, begitu Pak ya? Iya. Jadi kita lihat kadang-kadang ada seorang yang memang pembawaan dari lahir dia orang yang selalu bisa tega gitu ya, jahat nggak gitu pernah ya, jahat, nggak pernah belas kasihan sama orang, ya kasar gitu kan. Kalau kita lihat Sakius dulu hidupnya gimana, Sakius itu pembawaannya nggak ada satu orang yang senang sama dia ya. Dia dilahirkan ke dunia itu dengan pembawaan dia orang yang suka menekan orang, dia mentoloan begitu, dia orang yang cinta uang dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus mengubah hidupnya melalui pertemuannya dia dengan Yesus, hidupnya langsung berubah drastis. Dia bilang, separuh dari hartaku aku serahkan kepada orang miskin. Dari orang pelit jadi orang yang murah hati. Ya, wow. Itu kalau tidak karya Roh Kudus, karya siapa? Siapa yang bisa ubahkan dia? Berarti kalau orang yang pelit hidupnya itu dia belum dipenuhi Roh Kudus dong Pak. Kayaknya sih kayaknya. Karena kalau Roh Kudus mengubah hidup seseorang, murah hati, luar biasa. Selalu ingin menjadi berkat begitu ya. Iya. Oke. Iya, dan kuasa itu tadi Bapak katakan itu bisa dialami oleh setiap orang. Bisa. Termasuk bukan hamba Tuhan saja berarti ya, ibu rumah tangga, siapapun, anak muda begitu ya. Dan kuasa itu apakah secara otomatis diterima ketika kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan atau menerima Roh Kudus dengan iman, atau ada sebuah proses? Kalau kita memberi diri untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, diurapi oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus nggak lihat dia siapa lagi, ya. Roh Kudus nggak lihat dulu kamu pembunuh, dulu kamu jahat, zina dan sebagainya jahat. Oh, aku nggak mau masuk ke orang janda kayak gitu lagi. Jadi tergantung pribadi setiap kita sebetulnya. Yeah. Ya, kita bisa dipakai, kita bisa diubahkan, kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, itu tergantung dari kita. Tergantung kesiapan hati kita, kesediaan hati kita. Bagaimana? Karena Roh Kudus juga nggak bisa maksa begitu. Begitu kita buka hati, ya itu nggak pernah perlakukan kita seperti robot yang harus nurut begitu, enggak. Ya, dia memberikan kebebasan. Tapi kalau kita membuka hati, kita percaya membuka hati dan memberi diri untuk dipenuhi dan diurapi Roh Kudus, diubahkan, itu terjadi. Wow. Dia tidak lihat siapa kita. Siapapun yang ingin berubah hidupnya, keadaannya, situasinya, buka hati terima Roh Kudus. Karena wow, ini sebuah rangkaian. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, memfasilitasi orang percaya untuk hidup dalam kemenangan dan tidak lagi dibatasi oleh ruang ya. Kalau dulu Tuhan Yesus secara fisik kan ada di Timur Tengah begitu Pak ya. Dan tidak bisa ada di Surabaya, tapi hadir di mana-mana bisa. Dia hadir di Amerika dalam waktu yang sama, dia hadir di Surabaya, di mana lagi dia bisa, dia tidak bisa. Termasuk saat ini di antara kita, dan ketika pemirsa mendengarkan Bincang Santai Solusi Rohani, Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus sedang bekerja juga di setiap rumah-rumah pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan acara kita. Ketika mereka percaya dan membuka diri, memberikan hati kepada Roh Kudus masuk menjamah, mengubahkan, melakukan sesuatu. Ya. Oke. Itu luar biasa ya. Dan saya melihat bahwa pada akhirnya kita tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah kepada keadaan. Karena Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu memberi kekuatan, memampukan kita secara luar biasa begitu. Amin. Apakah dalam hal ini kita bisa langsung meminta Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita, melepaskan kata-kata iman? Karena kadang-kadang orang harus pergi ke hamba Tuhan untuk minta didoakan. Ya, itu kan kadang-kadang Tuhan pakai sarana seorang hamba Tuhan. Tapi bisa, sebetulnya dia mau lakukan langsung, apa aja langsung ya. Kan kadang-kadang kita sendiri yang merasa nggak percaya diri. Oh, aku nggak bisa langsung, aku harus melalui pendeta itu, pendeta ini, dan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Itu kan kepercayaan yang salah sendiri dalam diri kita. Ya, kalau dari pihak Roh Kudus dia nggak akan begitu. Jadi setiap orang yang percaya menerima kuasa dan mereka bisa mengalami, bisa melakukan istilahnya ya Pak ya, kepada orang lain juga impartasi dan seterusnya, mendoakan orang lain dan orang lain mengalami
mujizat, begitu ya. Wow, ini luar biasa. Jadi pemirsa, makin kesini saya ini makin bersyukur kepada Tuhan karena ternyata rangkaian pengorbanan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini itu semuanya untuk kebaikan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita begitu dia kembali ke surga karena dia memang berasal dari surga. Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu, istilahnya seperti itu. Kirim Roh Kudus mendampingi kita, dan dari penjelasan hambanya sejak tadi saya berkata terima kasih, aku tidak ditinggalkan sendiri. Masih ada satu segmen pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi dan Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Iya, puji Tuhan pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani oleh pertolongan Roh Kudus masih terus mengudara sampai hari ini dan terus memberkati kita semuanya. Dan hari ini saya Walden bersama Pak Pendeta James Ong. Kita ada di segmen terakhir di topik makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Ternyata kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu momentum yang perlu kita syukuri, kita rayakan, dan kita peringati. Kalau ada beberapa orang yang menganggapnya tidak penting, kita berpikir ulang, karena tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus tidak dicurahkan, dan apa jadinya kita hidup tanpa karya Roh Kudus. Dan Pak James, ada beberapa gereja yang menganggap ini satu momentum yang penting. Mereka menindaklanjuti peringatan kenaikan ke surga ini dengan doa menanti pencurahan Roh Kudus, dan itu biasanya diadakan secara berkala. Apakah Bapak yang memandang saya penting? lihat dan saya alami dulu waktu Ya. kecil, saya ikut gereja papa saya. Sejak kenaikan hari kemarin, Ya. tanggal 29, itu langsung besoknya itu sudah teriap hari selama 10 hari itu mereka ngadain Doa pencurahan. Roh Kudus. Saya rasa itu sebuah tradisi yang tidak salah. Tradisi Sangat yang baik ya. Ya, baik ya. Tapi kalaupun ada gereja yang tidak melakukan itu bukan artinya juga salah, karena mungkin mereka berpikir begini, bukan hanya hari itu Roh kan, Kudus dicurahkan bukan cuma pada hari tertentu, pada 1 tahun sekali. Hari kenaikan sampai hari dicurahkannya Roh Kudus, hari Pentakosta, bukan cuma itu saja, tapi Roh Kudus setiap hari bisa memenuhi siapapun kita, asal kita membuka hati, membuka diri dan segalanya. Ya, itu mungkin ada tradisi-tradisi yang baik yang mau diteruskan, silakan. Dan ada saya melihat juga gereja-gereja yang melakukannya, mereka mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Gereja saya melakukan hal itu, dan kami melihat betapa jemaat dan betapa pekerjaan Tuhan itu makin berkembang setelah itu. Tetapi untuk yang tidak, bukan berarti juga menyalahi, karena paham tadi itu bahwa bukan hanya 10 hari ini. Ada gereja juga yang tidak mengadakan 10 hari tapi cuma 3 hari atau 2 hari atau 1 hari, ya oke lah, terserah mereka. Yang penting Roh Kudus mereka percaya dan mereka menerima dan mereka membuka hati, yang penting itu lah. Ya kan, itu yang terpenting sebetulnya. Oke, Bapak, Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Bagaimana sikap hati yang menghormati kehadiran Roh Kudus yang mendiami kehidupan kita? Saya mau soroti saja sikap hati waktu beribadah. Kira-kira orang Kristen yang menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya, sikap ibadahnya mestinya seperti apa? Ya, ngomong sikap hati itu yang di dalam kan. Betul. Kalau hati kita menghormati Roh Kudus, pasti penampilan kita, gaya kita beribadah itu juga lain. Cara berpakaian termasuk ya? Termasuk. Yang sopan pasti. Cara kita berbusana, tadi kamu bilang cara kita jam kehadiran kita di tidak ibadah, terlambat. Ya toh? Lalu respon kita selama ibadah itu bagaimana, waktu itu semua, menyembah seperti apa, semua itu
dimulai dari sikap hati yang menghormati. Lalu diikuti oleh tindakan. Diikuti dengan tindakan. Jadi kalau orang berkata saya dipenuhi Roh Kudus, tapi kemudian dia beribadah dengan tidak tertib, sembarangan, ya. sambil ya apa itu? Ya. Pernah Apa lihat ya? yang begitu Belum di tahu. gereja? Ada? Gereja saya nggak ada. Di gereja lain, Pak ya. Nah, itu sebuah sikap hati yang juga tidak mencerminkan kita menghargai kehadirannya, begitu Pak ya? Ya, itu dia. Jadi kalau kita ngomong sikap hati yang menghormati Roh Kudus itu sebetulnya juga kita menjaga diri kita untuk kita tidak bermain-main di dalam dosa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Dan itu juga salah satu sikap hati yang menghormati Tuhan. Ngomong, aku menghormati Roh Kudus, tetapi dia istrinya 2, misalkan begitu. Dia di kerjaan korupsi, ya toh, mulutnya nggak pernah bisa berkata jujur, selalu bohong, selalu melebih-lebihkan sesuatu. Apakah itu menghormati Roh Kudus? Tidak. Bukan kan? Ya toh, kalau kita tahu bahwa kita nih, rumah kita nih bait Roh Kudus, Roh Kudus Tubuh selalu kita, tinggal ya? di dalam hidup kita, kita akan berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan. Dan itu sangat kelihatan Pak ya, kontra sebelum dan sesudah kita menerima Roh Kudus. Saya pikir statement terakhir tadi itu sekaligus merupakan sebuah kesimpulan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berubah. Betul. Dan itu kita syukuri Roh Kudus dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke Dari surga. jahat menjadi baik, Oke. dari penakut menjadi pemberani yang positif, tapi Iya, dan terus menjadi berkat. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, baik, waktu kita habis ini Pak Pendeta. Iya, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Silakan Pak James. Oke. Bapa di surga, aku bersyukur karena kami milik-Mu, dan sampai hari ini kami tetap merasakan penyertaan perlindungan. Dan Terima kami kasih. bersyukur beberapa hari yang lalu kami memperingati kenaikan-Mu ke surga kembali, dan kami bersyukur untuk dicurahkan Roh Kudus, Terima kasih. dicurahkannya Roh penolong dan Roh Terima penghibur kasih. itu kepada kami Tuhan. Terima kasih kami ada seperti hari ini semua karyanya Roh Kudus. Amin. Dan kami bersyukur biar kami menghargai anugerah ini dengan benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih, aku memberkati setiap pemirsa yang ada. Tuhan, segala masalah hidup mereka, mungkin hari-hari ini mereka lagi bingung, mereka hari-hari ini lagi gelisah. Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar kepada setiap pemirsa. Dan kami percaya Tuhan, hati-Mu sangat mengasihi setiap pemirsa yang Amin. ada hari ini. Amin. Dan aku percaya hidup kami tidak akan seperti ini terus. Amin. Dan hidup kami akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala-gala anugerah yang Kau sudah berikan, cukup untuk kami, bahkan berlimpah-limpah anugerah-Mu untuk kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Pendeta James Ong, saya sangat diberkati melalui perbincangan hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Sukses untuk Bapak. Tuhan Sukses Yesus juga memberkati. untuk kamu. Amin. Yesus berkati. Iya. Dan pemirsa, kita akan berjumpa di lain kesempatan di setiap minggu pertama, ketiga, dan minggu kelima di setiap bulannya jam 7 pagi. Bincang Santai Solusi Rohani akan terus hadir menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya Walden pamit. Tuhan Yesus memberkati. SBO News Entertainment.